Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kita akan mempelajari tentang aljabar. Sebelum mempelajari tentang unsur-unsur aljabar, operasi pada aljabar, maka kita harus tahu dulu nih sejarah penemu aljabar. Aljabar itu berasal dari bahasa Arab, yaitu aljabar yang artinya hubungan. Jadi, aljabar adalah cabang ilmu matematika yang mempelajari hubungan dan penyelesaian suatu masalah dengan menggunakan suatu huruf atau lambang tertentu. Penemu aljabar yaitu Al-Khwarizmi. Buku pertama yang diterbitkan yaitu buku Aljabar. Buku tersebut merupakan buku pertama yang menjelaskan solusi sistematik dari linier dan notasi kuadrat. Sekarang kita akan mempelajari tentang unsur-unsur aljabar. Unsur-unsur aljabar itu terdiri atas variabel, koefisien, konstanta, dan suku. Jadi misalkan kita memiliki suatu 2x min 3y ditambah 5. Maka di dalam suatu kalimat atau aljabar ini, maka terdapat berapa suku? Nah, di sini maka ada 3 suku. Maka pengertian suku adalah koefisien dan variabel serta konstanta yang dihubungkan oleh tanda atau operasi penjumlahan dan operasi pengurangan. Nah, sekarang sudah diketahui ada 3 suku. Sekarang kita akan mencari bahwa variabel, apa sih definisi variabel? Variabel adalah suatu bilangan yang dilambangkan dengan suatu huruf tertentu yang belum diketahui nilai kebenarannya. Jadi di dalam ini, contoh ini itu variabelnya adalah X dan Y. Maka ini disebut variabel. Kemudian koefisien. Koefisien adalah yang melekat pada suatu variabel. Jadi koefisien dari variabel X itu adalah 2. Dan koefisien dari variabel Y itu adalah 3. Maka ini disebut koefisien. Maka bilangan yang tidak memiliki variabel dia disebut sebagai konstanta. Nah, sekarang mengetahuikan definisi dari suku, koefisien, variabel, dan konstanta. Misalkan ada suatu bilangan 3x kuadrat ditambah 5x min 4y plus 3. Maka di sini ada berapa suku? Maka di sini ada 4 suku. Konstanta di sini adalah 3 karena tidak memiliki variabel. Sedangkan variabel koefisien dari variabel x kuadrat itu adalah 3 dan koefisien dari variabel x itu adalah 5 dan koefisien dari variabel y adalah negatif 4. Operasi aljabar yang dibahas pada pertemuan ini yaitu operasi aljabar penjumlahan dan pengurangan, perkalian dan pembagian, serta perpangkatan. Untuk penjumlahan dan pengurangan pada operasi aljabar, misalkan ada contoh soal nomor 1. 2x kuadrat plus 3x min 5y plus 2 sama dengan berapa? Kemudian 3x kuadrat plus 3x min 6x kuadrat plus 7x plus 4 min 3 sama dengan. Nah, contoh 2 nomor ini, untuk nomor pertama, itu apakah bisa kita melakukan operasi penjumlahan pada soal 2x kuadrat plus 3x min 5y plus 2? Jadi karena pada soal ini tidak ada suku yang sejenis, maka hasilnya akan tetap 2x kuadrat plus 3x min 5y plus 2. Tetapi untuk soal nomor 2, maka ada variabel yang memiliki pangkat yang sama. 3x kuadrat dengan 6x kuadrat, 3x dengan 7x, dan memiliki konstanta 4 dan negatif 3. Maka untuk soal ini bisa kita sederhanakan atau bisa kita kerjakan. Misalkan 3x kuadrat, kita dekatkan yang memiliki suku sejenis.
supaya lebih memudahkan dalam proses penghitungan, negatif 6x kuadrat plus 3x plus 7x plus 4 dikurangi 3. Maka 3 dikurangi 6, maka menjadi negatif 3x kuadrat plus 10x plus 1. Untuk operasi perkalian dan pembagian, dengan A, M, dan N, kita misalkan A, M, dan N bilangan bulat, maka ketentuannya adalah A pangkat M dikali A pangkat N sama dengan A pangkat M ditambah N. Di dalam operasi aljabar perkalian dan pembagian, maka untuk perkalian itu akan berlaku bahwa A tidak sama dengan 0 dengan A, M dan N bilangan bulat, maka A pangkat M dikali A pangkat N sama dengan A, M ditambah dengan N. Misal contoh 1, 8 dikali dalam kurung negatif 2x plus 5 sama dengan, maka di sini akan berlaku distributif. 8 dikali negatif 2x dan 8 dikali dengan 5. Maka 8 min negatif 2x ditambah 8 dikali 5. Maka hasilnya adalah min 16x plus 40. Contoh yang kedua yaitu misalkan 2x plus 5 dikali dengan 3x min 6. Maka sama dengan, maka 2x dikalikan 3x, kemudian maka menjadi 2x kali 3x 2x, supaya tidak sulit, negatif 6 dikali 2x ditambah 5 dikali 3x kemudian plus 5 dikali negatif 6. Maka menjadi 2x dikali 3x 6x kuadrat negatif minus 6 12x plus 15x negatif 30. Kenapa negatif? Karena positif ini dengan negatif. Maka 6x kuadrat negatif 12x ditambah 15x menjadi positif plus 3x min 30. Atau bisa kita sederhanakan lagi menjadi dibagi dengan 3 semua menjadi 2x kuadrat plus x min 10. Bentuk yang paling sederhana. Sekarang untuk operasi pembagian. Jadi untuk A tidak sama dengan 0 dengan A, M, dan N bilangan bulat, maka akan berlaku ketentuan bahwa A pangkat M dibagi dengan A pangkat N itu sama dengan A pangkat M dikurangi N. Misalkan, contoh yang pertama, 16P pangkat 3 dibagi 4P pangkat 2, maka sama dengan 16P pangkat 3 dikurangi 2, sesuai dengan ketentuan ini. Maka 16 dibagi 4 sama dengan 4P. Contoh yang kedua, misalkan 8x y pangkat 3, 8x kuadrat dikurangi 4 x pangkat 3y dibagi dengan 2 dibagi dengan 2xy. Misalkan soal yang kedua ini. Maka dengan menggunakan ketentuan yang tadi, 8x kuadrat y pangkat 3 per 2xy kurangi 4x pangkat 3y per 2xy sama dengan 8 per 2 x pangkat 1 y pangkat 3 min 1 dikurangi 4 per 2 x pangkat 3 min 1. Satunya dari mana? X ini kan pangkatnya 1. Kemudian Y pangkat 1 dikurangi 1. Maka 4X 2 dikurangi 1, X pangkat 1, Y kuadrat min 2X kuadrat
Y pangkat 0, maka Y pangkat 0 bernilai 1, maka tidak usah ditulis menjadi 2x kuadrat. Ini adalah hasil akhirnya. Sekarang kita ke perpangkatan bentuk aljabar. Untuk A dan N, misal ini A dan N, elemen bilangan bulat. Jadi A dan N bilangan bulat. Maka jika A pangkat N itu sama dengan A dikali A dikali A dikali A sebanyak N faktor atau N kali. Itu artinya A pangkat N. Misalkan contohnya adalah 2x kuadrat. Maka 2x kuadrat itu artinya 2 dikali x dikali x. Misalkan lagi 2x dikuadratkan itu artinya 2x dikali 2x. Sehingga dari di sini dapat kita simpulkan bahwa AX pangkat N itu tidak sama dengan AX dipangkatkan dengan N. Jadi ini yang sering banyak kesalahan. 2x kuadrat sama dengan 2 dikali x dikali x, sedangkan 2x dikuadratkan artinya 2x dikali 2x. Sehingga AX pangkat N tidak sama dengan AX dikurung dipangkatkan N. Kenapa tidak sama? Karena hasil dari 2x dikali 2x itu sama dengan 4x kuadrat. Sedangkan ini adalah 2x kuadrat. B pangkat N dengan N bilangan cacah. Maka akan kita peroleh bahwa A plus B, karena N bilangan cacah, maka kita mulai N dengan 0. Maka bilangan berapapun jika dipangkatkan dengan 0, maka menghasilkan nilai 1. A plus B pangkat 1 sama dengan A plus B. A plus B pangkat 2 sama dengan A plus B dikalikan dengan A plus B. Maka menjadi A kuadrat plus 2AB plus B kuadrat. Kemudian A plus B pangkat 3 sama dengan A plus B sebanyak 3 kali. Sesuai dengan ketentuan pada bilangan berpangkat. Maka A plus B dikali A kuadrat plus 2AB plus B kuadrat. Kenapa menjadi A kuadrat plus 2AB plus B kuadrat? Karena pada A plus B kuadrat kuadratkan, maka menjadi A plus B dan A plus B. Maka menjadi ini. Menjadi A pangkat 3, A dikalikan A kuadrat plus 2A kuadrat B plus AB kuadrat ditambah A kuadrat B ditambah 2AB kuadrat ditambah B pangkat 3. Maka akan menghasilkan A pangkat 3 ditambah 3A kuadrat B, 2A kuadrat B ditambah A kuadrat B ditambah 3AB kuadrat ditambah dengan B pangkat 3. Dari ini maka kita akan terlihat polanya. Jadi 1A plus B, maka ini menjadi 1, 3, 3, 1. Maka kita akan melihat ke segitiga Pascal. 3 Pascal. 1, maka 1, 1. Kemudian 1, 2, 1, 1, 3, 3, 1, 1, 4, 6, 4, 1, 1, 5, 10, 5, 1, 10, 5, 1. Nah, ini untuk A plus B pangkat 0. Kemudian ini untuk A plus B pangkat 1. Ini untuk A plus B kuadrat, A plus B pangkat 3, A plus B pangkat 4,
dan ini A plus B pangkat 5 dan seterusnya. Jadi kalau kita memangkatkan suatu A plus B, maka kita akan mengingat pada segitiga Pascal. Halo guys, jangan lupa like, komen, dan subscribe.